kota, dan sampai sekarang pun kita masih menunggu yang lainnya yang akan join ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Jumat malam ini ya, yang biasanya orang udah pada sibuk mikirin weekend, tapi seneng banget di sini masih ada yang antusias untuk belajar lagi bersama dengan Paxel yang hari ini ekstra spesial. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, saya Inai Dwinanda selaku perwakilan dari Brand and Communication dari Paxel ya. Jadi kalau rekan-rekan semua nih, sahabat-sahabat UMKM Paxel yang malam hari ini udah join, mungkin udah pernah ngikutin webinar Paxel sama FSI atau sama Ultra sebelumnya, dan biasanya cuma berdua. Nah, kenapa malam hari ini ada partner lain yang bernama Populix ini hadir? Karena kita pingin bikin kontennya makin spesial, makin berisi, makin daging nih ya untuk rekan-rekan semuanya. Ya pastinya malam hari ini kumpul di sini saya senang banget karena pasti saya percaya di sini growth-nya ini punya mindset-nya adalah mindset growth mindset. Itu bahasa kerennya sekarang ya, growth mindset. Kita harus berpikir itu gimana caranya ekspansi lagi, dan ekspansi itu bukan sebatas mengekspansi kota baru, customer baru gitu ya, tapi ekspansi dari diri kita, dari dalam kita itu juga nggak kalah penting loh ya, alias memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu baru yang tujuannya adalah untuk pengembangan bisnis juga pastinya ke depannya, seperti itu. Dan Populix di sini kalau mengenai apa itu Populix kayaknya nanti lebih pas beliau langsung nih narasumbernya ya yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu Populix. Tapi yang jelas Populix ini adalah partner Paxel yang sudah tidak perlu diragukan lagi jam terbangnya, dan tentunya juga ahli di bidang data-dataan nih ya, yang mana urusan data erat kaitannya sama riset. Nah, mungkin ada di antara teman-teman semua yang mikir, emang apa sih riset? Suka sih denger-dengar tentang riset atau research bahasa Inggris saya, tapi emangnya penting? Nah, ini yang kita malam hari ini pingin sama-sama belajar, termasuk saya dan teman-teman Paxel yang join malam hari ini. Mungkin di sini juga kita sama-sama remind lagi pentingnya riset atau pentingnya punya data ini sebagai pebisnis ya. Jadi pastikan Anda selalu ingat gitu ya, di kepala udah jadi top of mind bahwa seorang seller itu penting banget berada di ekosistem yang tepat ya. Ekosistem yang tepat artinya ekosistem yang bisa membangun growth-nya dari rekan-rekan semua gitu ya. Salah satu yang menjadi bentuk ekosistem yang tepat adalah sudah pasti dengan logistik yang tepat. Itu udah pastilah. Tapi itu adalah one thing gitu ya. Logistik yang tepat akan membantu paketnya teman-teman pindah dari satu kota ke kota lain atau dari titik satu ke titik lainnya dengan mudah, cepat, aman, sehingga customer happy, customer puas, customer loyal gitu ya. Tapi lebih dari itu, teman-teman juga perlu tahu nih, modal lain yang wajib banget nih aku garis bawahi ya, wajib banget dimiliki untuk para seller terutama yang punya rencana besar ke depannya gitu ya, untuk terus memajukan bisnisnya. Ya, jadi malam ini kita sama-sama belajar. Di sini mudah-mudahan apa yang akan di-share oleh Mas Putra selaku narasumber perwakilan dari Populix malam hari ini bisa menjadi manfaat, diingat-ingat terus nih ya, dan tentunya juga bisa membantu mengembangkan bisnisnya teman-teman semua ke depannya. Amin ya. Dan satu hal yang selalu saya tekankan dan saya ingatkan lagi di setiap kesempatan, setiap kali saya bertemu dengan UMKM di Indonesia, pesan saya pasti satu. Bisnisnya boleh namanya UMKM atau skalanya skala mikro, tapi rencananya, tapi plan ke depannya, tapi optimismenya itu pendekatannya harus selalu seakan-akan makro ya. Jadi bisnis boleh mikro, tapi pendekatannya, cara mengekspansinya, rencana-rencana ke depannya itu harus like makro. Biar apa? Biar cepat juga makin menuju growth-nya itu ya. Kurang lebih seperti itu saja dari saya. Sekali lagi saya Inayu mewakili Paxel malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat kita bisa rasakan sama-sama malam hari ini ya. Maju terus UMKM Indonesia. Sekian dari saya, nanti kita ketemu lagi di akhir acara setelah Mas Putra nanti akan menyampaikan presentasinya ya. Kurang lebih seperti itu Mas Dinar dari saya. Baik, silakan. Terima kasih Mbak Inayu. Sekarang Sama-sama. waktunya nih Mas Putra untuk menyambut dan sharing-sharing nih. Kebetulan saya juga udah preview nih kemarin, wah ini daging banget, teman-teman juga harus menyiapkan notes, mungkin setengah rem kan ya, setengah rem HVS itu harus di ini sih. Nah nanti sekalian pertanyaan-pertanyaan. Mas Putra nanti di-share nggak nih PPT-nya? Untuk boleh nggak? nanti kita akan share.
Nah, Bisa ya, kalau bisa ya. nanti aman. Berarti tinggal Nah, didengerin aja nih, paling di mm-mm. note-note dikit ya Mas Dinar ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang ingin nih, nanti kan saya izin Mas Putra untuk PPT-nya, nanti akan coba saya distribusikan teman-teman yang di sini ya. Seperti itu melalui pendaftaran yang kemarin teman-teman sudah lakukan. Silakan Mas Putra untuk tempat dan waktunya dipersilahkan. Terima kasih untuk Silakan, terima Ibu kasih. Linayu. Sebelumnya pemaparannya sangat energik sekali. Mungkin saya akan dibantu oleh rekan saya yaitu Raisa untuk menampilkan beberapa dari slide yang nanti akan saya coba saya jelaskan atau kita sharing buat teman-teman UMKM semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan UMKM karena sudah menyediakan waktunya ya di malam ini untuk bisa kita diskusi nantinya. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk menjelaskan terkait peran data dalam bisnis. Jadi di sini tujuannya untuk apa sih peran data dalam bisnis itu? Jadi istilahnya kita akan meminimalisasi trial untuk error ya dengan riset pasar. Jadi mungkin saat ini rekan-rekan dari UMKM mungkin ada kendala atau apa namanya hal yang lain yang mungkin masih mengganjal dalam usaha untuk mengembangkan usahanya. Mungkin dengan adanya kegiatan dari yang berkaitan dengan data ini nanti sedikit banyak bisa membantu teman-teman untuk mengidentifikasi kira-kira next strateginya seperti apa sih untuk bisa expand atau mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu. Next-nya adalah di next slide nanti akan terbagi beberapa bagian ya atau konten nantinya. Yang pertama adalah perkenalan. Jadi ada istilah kalau tidak kenal tidak sayang ya nantinya. Jadi sebentar saja sih nanti untuk perkenalannya. Kemudian yang kedua adalah pengertian data. Yang ketiga adalah riset dalam bisnis itu seperti apa nantinya. Kemudian saya juga akan memberikan contoh terkait sama studi kasus nantinya seperti apa yang sudah Populix lakukan selama ini dalam usaha untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui kegiatan riset. Terus nanti kesimpulan apa sih yang bisa kita share kepada teman-teman atau rekan-rekan UMKM sehingga nantinya ke depannya itu teman-teman ada gambaran kira-kira what next atau hal yang perlu dilakukan itu seperti apa itu nanti akan ada gambarannya. Mungkin di next slide-nya adalah terkait perkenalan. Ya, saya sendiri adalah namanya agak unik di sini ada Susan Adi Putra, biasa dipanggil Putra. Maklum nama depan ini adalah sebenarnya gabungan nama depan dari kedua orang. Di kegiatan riset saya mulai udah hampir 13 tahun ya sejak 2009. Kebetulan background saya adalah statistik dari Universitas Brawijaya Malang. Terkait kegiatan riset sendiri untuk training sudah saya lakukan sejak 10 tahun yang lalu ya, terutama untuk kegiatan B2B research ataupun dengan yang terkait dengan statistik analisis. Jadi hampir selama 13 tahun berkarir di dunia riset ya memang berkecimpungnya trainingnya lebih banyak di terkait sama kegiatan riset sih, kurang lebih seperti itu. Ini tentang saya sih. Terus kemudian untuk di next slide-nya kita akan mulai berbicara terkait dengan data ya. Boleh di next slide? Data itu seperti apa sih? Jadi peranannya seperti apa? Jadi kalau dilihat dari saat ini, data itu sebenarnya adalah angka, bisa berupa karakter, gambar, atau metode dalam bentuk yang dapat dinilai untuk bisa memberikan suatu ketetapan atau keputusan terhadap sebuah tindakan tertentu. Jadi dengan adanya data di sini, kalau nggak diolah, data itu akan percuma dan nggak bisa memberikan benefit atau keuntungan apapun buat kita kalau kita kurang proper atau kurang baik dalam mengolahnya. Dan kemudian kalau kita mengolah data tersebut, pada akhirnya ini akan membantu kira-kira untuk menghadapi kendala di masa mendatang itu seperti apa sih? Contohnya adalah market share kita itu ada berapa, terus kemudian pesaing kita itu siapa aja, dan saat ini itu kondisi dari brand kita atau apa namanya produk kita di pasar itu diterima atau enggak oleh konsumen seperti apa. Nah itu nanti bisa kita dapatkan dengan mengolah data secara benar. Terus kemudian dengan meneliti data secara seksama, kita juga bisa memahami pola-pola tertentu sih. Contohnya adalah pada saat konsumen ingin membeli sesuatu, tentunya dia punya beberapa pengalaman. Kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan dari konsumen itu untuk kira-kira mau memilih produk kita. Jadi ini dari pengertian ini nantinya teman-teman atau rekan-rekan UMKM nantinya bisa kira-kira produk yang tepat itu nantinya untuk target segmen konsumen yang mana sih. Terus kemudian dipasarkannya melalui channel apa. Nah itu nanti bisa kita dapatkan dari kegiatan research. Nah ini adalah contohnya adalah untuk brand 1, brand 2, dan brand 3 ini kita kasih contoh aja sih. Kalau dilihat di sini tentunya adalah brand awareness. Yang dimaksud dengan brand awareness itu adalah
merek yang diketahui oleh konsumen dan disebutkan secara spontan. Jadi pada saat kita tanya kepada konsumen kita, contohnya adalah untuk minuman berenergi. Kira-kira minuman berenergi yang Anda ingat itu apa? Oh, misalkan langsung dijawab secara spontan brand E. Nah, kalau dilihat dari sini, itu kan ada 4 brand. Jadi kalau dilihat dari sini, performance dari brand satu ini memiliki tingkat awareness atau tingkat responden itu memiliki atau mengetahui atau pernah mendengar brand ini paling besar 40% jika dibandingkan dengan brand 2, brand 3 atau brand 4. Maksudnya gimana? Jadi kalau brand kita memiliki awareness itu seperti brand satu, berarti produk kita itu dikenal di masyarakat atau di mata konsumen. Sedangkan untuk yang warna orange itu adalah terkait sama usage. Usage di sini maksudnya adalah jumlah produk yang digunakan oleh konsumen kita. Dan di sini kalau dilihat, kalau produk kita berada di brand satu, itu artinya 40% dari total konsumen itu menggunakan atau mengkonsumsi produk kita, atau membeli atau menggunakan produk kita. Terus kemudian kalau untuk consideration, itu adalah keinginan dari konsumen untuk tetap menggunakan produk kita di masa mendatang. Jadi kayak semacam kontinuitas ya. Jadi istilahnya apakah itu loyal dengan produk kita atau enggak. Itu nanti kita bisa ukur. Kalau dilihat dari sini adalah produk dari brand satu itu adalah memiliki tingkat pengetahuan yang paling tinggi, kemudian tingkat penggunaan paling tinggi, dan tingkat untuk digunakan di masa mendatang paling tinggi. Jadi istilahnya brand satu ini adalah atau produk satu ini adalah produk yang ideal yang saat ini ada di pasaran. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh untuk pengolahan data atau peranan data. Terus kemudian di next slide-nya adalah, jadi ini adalah contoh dari untuk kita bisa menggambarkan data itu seperti apa sih. Data tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa berupa kata-kata, angka observasi, kemudian pengukuran dan deskripsi. Kalau hanya dibiarkan di situ tanpa ada diberi konteks atau penjelasan atau analisis, maka itu nggak akan bisa memberikan suatu informasi apapun. Mengapa? Di sini kita perlu memberikan konteks supaya data itu bisa bunyi dan bermanfaat untuk kita gunakan ke depannya. Jadinya nantinya seperti bisa di sebelah kanan itu nantinya bisa diinterpretasikan data kita yang nantinya kita akan gunakan untuk kira-kira strategi ke depannya seperti apa sih terhadap produk kita. Kurang lebih seperti itu nantinya. Terus selanjutnya adalah di next slide-nya. Jadi ini adalah alasan apa saja sih yang dibutuhkan dalam usaha atau dalam bisnis. Jadi di sini adalah data itu dibutuhkan. Yang pertama adalah untuk membuat keputusan yang berbasis informasi. Jadi ini gunanya adalah kalau kita punya data, otomatis nantinya kita akan membuat suatu strategi itu tidak secara gegabah atau tidak secara di angan-angan ya. Tapi kita punya basis data yang kuat. Kenapa kita misalkan harus mengeset untuk kedepannya harus naik berapa persen untuk penjualan? Karena kita punya basis data. Jadi itu yang perlu diperlukan. Jadi sehingga nantinya kedepannya strateginya itu kita nggak meleset. Jadi apa yang udah ditetapkan itu nantinya bisa kita achieve. Yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya krisis atau suatu hal yang negatif. Jadi ini adalah kalau kita punya data, kita tentunya akan bisa mengidentifikasi kira-kira perubahan atau kondisi pasar itu seperti apa sih perubahannya. Apakah perubahan ke depannya itu semakin membaik atau semakin menurun. Sehingga nanti memberikan kita tindakan kira-kira preventif apa saja sih yang bisa kita lakukan nantinya sebagai untuk marketing strategi nantinya supaya produk kita masih bisa bertahan atau mungkin bahkan improve ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Termasuk ketiga adalah mengukur efektivitas dari strategi tertentu. Jadi kalau kita udah menetapkan strategi yang berdasarkan dari basis data yang sebelumnya, tentunya kita akan punya kayak semacam untuk bisa mengevaluasi. Kira-kira strategi yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum sih dengan ekspektasi dari yang sudah ditetapkan oleh kita? Apakah memang betul produk kita bisa diterima oleh konsumen atau enggak? Terus kemudian yang keempat adalah data memungkinkan untuk bisa menemukan penyebab dari suatu masalah secara efektif. Misalkan produk kita itu memang sebenarnya sudah menjangkau hampir seluruh di wilayah Indonesia ya, di kota. Tapi kenapa semakin di beberapa bulan sebelumnya, kenapa trennya untuk kota-kota tertentu itu misalkan turun. Nah itu nanti dari proses untuk pengolahan data itu nanti kita bisa ketahuan nih kira-kira penyebabnya apa sih menyebabkan produk kita di kota-kota tertentu itu turun trennya. Apakah karena terkait availability, jadi barang kita stoknya kosong. Yang kedua adalah mungkin apakah karena dari kompetitor itu ada program promo yang lebih menarik sehingga konsumen lebih tertarik ke situ. Atau yang ketiga mungkin adalah terkait sama ada perubahan mungkin dari produk yang saat ini kita punya. Bisa
dari segi kualitas atau rasa atau semacam dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa ketahui dari hasil research. Terus yang kelima adalah data adalah komponen inti untuk advokasi atau perbaikan sistem. Jadi kalau semua memang ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan produk atau proses dalam pembuatan produk yang kita lakukan, itu nanti kita bisa ketahui nih kira-kira hal apa saja sih yang nanti perlu diimprove nanti ke depannya supaya produk kita itu tetap bisa well maintain atau apa namanya dapat diperbaiki dari waktu ke waktu sehingga nantinya kepuasan atau tingkat rekomendasi dari konsumen itu tidak berubah ke arah negatif, malah bisa mungkin ke depannya adalah semakin positif, kurang lebih seperti itu. Terus yang keenam adalah data itu membantu untuk menjustifikasi keputusan, baik yang apa namanya yang baik maupun yang tidak ya. Jadi data itu bisa bersifat memberikan apa namanya memberikan informasi yang baik kepada kita ataupun bahkan sebaliknya kepada kita. Jadi akan ada pasti akan ada dua kondisi seperti itu. Misalkan kondisi baik adalah sales dari produk kita naik, sedangkan untuk kabar buruknya adalah untuk apa namanya misalkan dari kompetitor itu memberikan produk promo yang mungkin lebih harganya jadinya lebih rendah dibandingkan produk kita. Itu adalah salah satu contoh terkait sama hal yang mungkin menurut kita kurang baik karena kompetitor melakukan suatu hal yang di atas atau lebih baik dari kita. Terus kemudian kita juga apa namanya memberikan informasi atau data itu untuk kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi dengan punya basis data tentunya kita bisa nge-share ke mereka kondisi real terkait sama produk kita itu seperti apa sih saat ini dan apa namanya terkait sama produk acceptance atau penerimaan produk kita di konsumen itu seperti apa, proses distribusinya seperti apa. Itu nanti kita juga bisa punya basis datanya. Dengan adanya data ini kita masih bisa mengukur sih kira-kira hal apa saja yang nantinya perlu diperbaiki. Terus kemudian yang ketujuh adalah data mampu meningkatkan efisiensi. Jadi kira-kira di part mana yang bisa kita lakukan efisiensi itu dari data itu nanti akan bisa ketahuan sih nantinya. Terus yang ke-8 adalah terkait sama mengidentifikasi program, area layanan maupun pekerja dengan performa tinggi. Jadi terkait dengan adanya data kita juga bisa membantu tim, contohnya tim marketing ataupun tim distribusi untuk kira-kira hal mana dari aspek mana saja sih yang perlu ditingkatkan nantinya supaya produk itu bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Kurang lebih seperti itu. Terus yang ke-9 adalah terkait menetapkan baseline, jadi kayak semacam apa namanya standar ya. Jadi dengan data kita memiliki standar kira-kira untuk kedepannya, tolak ukurnya dan target kedepannya itu seperti apa, itu nanti bisa kita tentukan. Terus yang ke-10 adalah mengimplementasikan terkait sama praktek bisnis yang bersifat bukti autentik. Jadi dengan adanya kita memiliki bukti bahwa setiap perkembangan atau penurunan dari kegiatan yang kita lakukan itu memiliki bukti ya autentik sehingga bahwa apa saja yang perlu diperbaiki itu ada basis datanya atau ada basis informasi sebelumnya. Kurang lebih seperti itu alasan kenapa data dibutuhkan dalam bisnis. Terus selanjutnya adalah ini adalah terkait sama kegiatan riset dalam bisnis. Kegiatan riset dalam bisnis itu seperti apa sih? Selanjutnya adalah di sini kita akan melihat sekilas terkait tentang riset. Kita tanya kenapa sih perlu dilakukan riset? Jadi kalau dilihat dari sini adalah riset itu sebenarnya menyediakan pengetahuan keahlian yang dibutuhkan dalam lingkungan yang berkaitan dengan kondisi real di lapangan untuk upaya dalam mengambil keputusan yang serba cepat dan tepat, apalagi dengan kondisi yang saat ini persaingan sangat tinggi. Tentunya kita perlu apa namanya untuk bisa membuat strategi yang nantinya bisa kita terapkan secara tepat dan cepat dan hasilnya juga maksimal, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian seperti apa sih riset yang baik atau kegiatan dari survei yang baik? Jadi yang pertama kita harus tahu tujuan utamanya itu seperti apa, itu harus jelas. Yang kedua proses riset detailnya itu harus terperinci, siapa yang jadi target respondennya, kemudian target marketnya itu siapa, terus di kota mana saja, kemudian dari sosial ekonomi kelasnya siapa saja. Kemudian desain risetnya yang direncanakan itu harus terukur ya, dilakukan secara seksama supaya nantinya pada saat kita melakukan itu dilakukan secara benar dan valid. Terus yang kemudian adalah mengkasihkan standar etika yang tinggi. Jadi di sini adalah maksudnya setiap kegiatan riset yang dilakukan itu harus memenuhi standar apa namanya kejujuran yang tinggi. Kalau dilihat dari sini, jadi pada saat rekrut responden itu nggak boleh apa namanya sembarangan. Jadi harus ada sesuai dengan kriteria screening yang kita tentukan di awal supaya
responden itu bisa memberikan jawaban sesuai dengan tujuan dari survei yang nantinya kita akan lakukan. Terus kemudian batasan-batasan diungkap dengan jelas. Jadi untuk research itu perlu ada batasan studi ya, supaya nanti studinya itu tidak terlalu melebar dan kita bisa fokus kira-kira room of improvement atau hal-hal yang perlu diperbaiki dengan adanya kegiatan riset ini apa aja sih, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis yang memadai untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Jadi riset yang baik itu nantinya hasil analisisnya bisa dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan. Dan kemudian selanjutnya adalah hasil temuan yang dipaparkan itu jelas dan tidak ambigu. Itu yang penting. Dan kemudian kesimpulannya dapat dijustifikasi dan diaplikasikan untuk bisa memberikan hasil yang maksimal. Kurang lebih seperti itu untuk kenapa perlu dilakukan riset. Terus selanjutnya adalah ini adalah alur risetnya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi alurnya itu seperti apa? Yang pertama adalah kita akan perlu identifikasi masalah. Jadi kalau kita sebagai owner dari UMKM, kira-kira ada masalah nggak sih dengan produk kita terkait baik itu dari sales ataupun dari produk. Itu nanti kita perlu sepakat terkait isu-isu apa aja sih yang kita hadapi. Dan itu nanti yang akan dipecahkan dengan metode yang paling tepat, bisa itu bersifat kualitatif. Jadi studi kualitatif ini lebih bersifat eksploratif. Sedangkan kalau untuk segi kuantitatif itu adalah studinya lebih melibatkan ke responden ya, banyak orang, ataukah merupakan gabungan dari keduanya. Jadi sebenarnya kalau untuk kegiatan research itu lebih sempurnanya itu adalah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Kenapa seperti itu? Karena untuk kualitatif itu untuk mengidentifikasi kira-kira atribut apa saja yang diperlukan untuk menjawab kendala yang dihadapi oleh produk atau jasa kita. Dan nantinya hal tersebut setelah atribut tersebut ditemukan, itu nantinya yang akan divalidasi di proses QAN dengan melibatkan banyak responden supaya nanti bisa dilakukan analisis dengan yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya yang kedua adalah kita perlu mendesain penelitian. Jadi misalkan semua bahan yang perlu diperlukan dalam survei itu apa saja sih. Jadi di sini adalah sistem untuk pengambilan dari responden ya. Bisa jadi random atau purposive atau convenience. Terus kemudian yang kedua adalah kuesioner. Jadi kuesioner ini perlu kita perlu kita diskusikan lebih lanjut, kira-kira informasi apa saja yang ingin digali kepada responden. Nah, itu nanti yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Kebutuhannya seperti apa supaya nantinya informasi yang diberikan dari hasil riset berguna untuk bisa mengembangkan dari usaha kita. Kemudian yang selanjutnya adalah panduan diskusi sama field note. Field note itu lebih ke pada saat proses untuk pengambilan data di responden, yaitu harus ada guidance untuk mereka supaya bisa clear nantinya dan nggak ada salah pada saat mereka mengumpulkan data di lapangan. Yang ketiga yang nggak kalah penting adalah pilot test. Jadi sebelum kuesioner itu dilakukan langsung kepada responden, kita perlu mengetes kuesioner apakah pertanyaan itu sudah sesuai atau enggak dengan ataukah sudah mampu menjawab objektif yang kita udah set di awal. Jadi biasanya kalau untuk pilot interview itu biasanya kalau untuk kuantitatif dilakukan di antara 3 atau 5 responden untuk melihat jawabannya apakah sudah sesuai atau enggak, terus kuesioner flow-nya itu sudah benar enggak. Terus kemudian yang keempat adalah persiapan terkait project setup di sini pada saat kuesioner. Karena kita sekarang udah prosesnya digital, jadi kita udah nggak pakai paperless sih. Jadi kita sudah menggunakan link online. Jadi untuk kuesioner yang sudah dibuat itu nanti kita buatkan scripting linknya. Nanti kita lakukan online interview jadinya. Jadi link itu nantinya akan di-blasting melalui WA pada kalau di Populix itu kita menggunakan panel online ya. Jadi langsung bisa kita blasting ke mereka, nanti mereka yang sesuai kriteria ditetapkan di awal itu yang nantinya akan bisa mengisi link survei tersebut. Kalau mereka nggak kualifikasi, nggak sesuai, itu akan otomatis ke-drop by sistem. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian yang kelima adalah proses pengumpulan data, kemudian data cleaning dan processing. Jadi ini data yang sudah masuk atau link survei yang sudah diisi oleh responden nantinya akan dicek dan divalidasi oleh tim QC independen. Nantinya kalau semua melalui telepon ya biasanya kita telepon callback. Kalau jawaban yang diberikan nggak sesuai maka biasanya kita masukkan ke dropout responden jadinya dan dicari responden pengganti. Dan kemudian setelah data sudah bersih, baru kita lakukan proses analisis data dan validasi hipotesis yang sudah kita tetapkan di awal.
kira-kira seperti apa sih datanya. Nantinya akan diintegrasikan di poin ke-8. Jadi nantinya akan dibuat rekomendasi untuk pengambilan keputusan yang terbaik seperti apa sih untuk rekan-rekan UMKM. Kurang lebih seperti itu untuk alur risetnya. Terus kemudian di slide selanjutnya, jadi ini adalah metodologi riset, mungkin saya sudah sedikit singgung di sebelumnya, jadi ada 2, yaitu kuantitatif sama kualitatif. Saya sudah jelaskan menggunakan kuesioner, sampelnya besar, jadi di sini ada pengembangan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan analisis data, sama pembuktian hipotesis. Sedangkan untuk kualitatif lebih bersifat eksploratif ya. Di sini ada discussion guide, jadi semacam kayak in-depth interview, jadi kita ngobrol sama satu orang dengan guidance, pertanyaan guidance yang lebih banyak bersifat komunikatif antar kedua antar interviewer maupun antar responden, supaya informasi yang digali juga lebih lengkap dan lebih jelas nantinya yang akan di-set di pertanyaan di step selanjutnya di proses kuantitatif. Jadi di sini ada observasi fenomena, analisis pola dan tema, kemudian perumusan relasi sama pengembangan teori. Kurang lebih ini adalah kombinasi yang sempurna untuk dilakukan suatu riset study. Selanjutnya adalah di sini adalah untuk sampel. Jadi kita akan lakukan identifikasi masalah. Jadi ini hal yang pertama kali kita lakukan sebelum kita melakukan riset. Kira-kira kita perlu mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi yang kita hadapi. Jadi yang pertama adalah apakah konsumen mau beli produk atau jasa kita atau enggak. Kalau semua mau beli, alasannya, kalau enggak, alasannya kenapa. Terus kemudian kita juga ingin tahu jumlah uang yang mereka rela keluarkan untuk beli produk kita itu berapa sih. Ini adalah yang paling dasar terkait sama sebelum kita melakukan riset. Kendala apa sih yang kita alami pada saat kita mau mengembangkan usaha kita. Terus kemudian yang perlu dilakukan atau yang perlu diketahui oleh rekan-rekan UMKM adalah kita harus mengerti sih kebutuhan pasar seperti apa. Apakah produk kita itu memang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau belum. Jadi kita ada 5 aspek ya di sini. Jadi isu apa sih yang mereka hadapi dari konsumen, terus kemudian dampak isu terhadap kualitas itu seperti apa, kemudian langkah untuk mengatasi isu tersebut itu seperti apa, dan alasan mengambil langkah itu kenapa. Nah, terus kemudian kapan waktu pengambilan keputusan itu bisa dilakukan supaya ada langkah perbaikan ya. Terus kemudian sumber informasi dan siapa yang mempengaruhi dalam pengambil keputusan juga perlu dilakukan. Terus kemudian adalah how much, itu jumlah uang yang kira-kira nantinya dikeluarkan ya terhadap produk untuk pembelian produknya. Itu nantinya yang akan menimbulkan kepuasan terhadap hasil akhir dari produk kita. Kepuasan konsumen itu nantinya akan seperti apa sih terhadap produk kita. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah kita akan melakukan studi terkait sama uji penerimaan pasar terhadap produk atau jasa kita. Jadi secara overall, secara umum itu tingkat kesukaan terhadap produk atau jasa kita itu seperti apa sih? Apakah produk kita itu relevan dengan kebutuhan konsumen atau enggak, sesuai dengan kebutuhan mereka atau enggak. Terus kemudian tingkat kepercayaan produk atau jasanya itu bisa dipercaya enggak terkait sama kualitas, terus kemudian terkait sama kemasan dan lain sebagainya. Terus kemudian dari yang selanjutnya adalah apakah konsumen itu ada kemungkinan enggak sih untuk menggantikan produk yang digunakan sebelumnya. Jadi istilahnya untuk meningkatkan konversi terhadap produk kita. Jadi orang itu akan semakin lebih sering menggunakan produk kita dibandingkan produk yang dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen sebelumnya. Terus kemudian kecenderungan menggunakan atau konsumsinya itu frekuensinya seperti apa sih? Jadi seberapa sering dalam 1 minggu itu mereka beli dan pada saat apa saja mereka mau membeli produk atau jasa kita. Kemudian ekspektasi ketika mencoba produk atau jasa baru. Ini mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang menggodok atau ingin meluncurkan satu produk baru, ini yang perlu kita lakukan adalah kita juga harus tahu sih kira-kira produk kita itu bisa memberikan manfaat emosional enggak, bisa memberikan manfaat secara fisik atau enggak, terus kemudian bisa memberikan manfaat mereka untuk mengekspresikan diri atau enggak. Misalkan kalau saya mengkonsumsi produk ini membuat saya lebih percaya diri. Contohnya adalah seperti itu. Terus kemudian adalah selanjutnya, hambatan yang mungkin kita hadapi ketika kita mau launch produk baru kita itu apa sih? Apakah mungkin dari availability produk kita, terus kemudian dari segi harga, terus kemudian dari segi kualitas atau rasa, atau seperti apa. Itu yang nanti bisa kita lakukan atau kita ukur dengan kegiatan riset. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya adalah, ini adalah contoh ya, dari studi yang pernah kita lakukan untuk salah satu
itu perusahaan pembuat remedy drink. Remedy drink itu istilahnya untuk minuman panas dalam ya. Jadi mereka pengen tahu sih dengan adanya pandemi COVID itu mereka pengen tahu brandnya dia itu seperti apa sih, brand health ya, untuk memonitor dan memahami performanya seperti apa sih jika dibandingkan dengan kompetitornya. Kira-kira kompetitornya atau pesaingnya udah ngelakuin apa aja. Dan di sini tujuan risetnya adalah mereka menginginkan untuk bisa mengukur kira-kira ada dampak nggak dari campaign atau kampanye atau kegiatan marketing yang dilakukan dibandingkan dengan kompetitor. Dalam hal di sini adalah dari kategori mereknya maupun dari iklan yang pernah mereka lakukan. Yang kedua adalah untuk mengukur preferensi atau kecenderungan pembeli, kemudian daya saing di lapangan dan kecenderungan dari konsumen di pasar untuk merekomendasi brandnya kepada yang lain. Dan yang ketiga adalah untuk mengeksplorasi terkait kira-kira image dari produk, opini, dan penerimaan brand dari klien ini dibandingkan dengan kompetitornya itu seperti apa. Ini kita anggap aja namanya brand A ya, supaya lebih enak. Dengan adanya tujuan riset, kita jadi tahu sih kira-kira dari hasil risetnya seperti apa. Dari hasil riset yang dilakukan, ini ada 4 segmen utama yang telah dilakukan. Jadi pandemi usai, masyarakat cenderung untuk lebih banyak mengkonsumsi remedy drink atau minuman berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi kalau dilihat dari sini nilai transaksinya lebih tinggi dari hasil temuannya jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang kedua, kompetisinya atau tingkat persaingan antar mereknya seperti apa sih? Kalau dilihat dari sini, untuk kompetisi antara brand A, brand B, dan brand C. Brand B dan brand C ini adalah kompetitor dari brand A, itu masih sama-sama kuat. Dan kalau dilihat di sini, mereka melakukan iklannya di mana sih yang mempengaruhi sehingga brand mereka itu diketahui oleh konsumen atau khalayak. Di sini disebutkan bahwa iklan di YouTube dan di TV itu yang paling memberikan efek orang itu menjadi tahu. Sedangkan untuk pengaruh dari keluarga itu ya adalah mereka yang pada saat ingin mengkonsumsi itu adalah memiliki pengaruh yang ketiga ya. Jadi yang pertama dari YouTube dan TV, selanjutnya dipengaruhi oleh rekomendasi dari keluarga. Maksudnya word of mouth itu adalah bisa jadi rekomendasi dari keluarga saudara. Kurang lebih seperti itu hasil temuannya. Yang ketiga, harga adalah faktor penggerak sekaligus penghambat utama. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia konsumen akan berusaha untuk mencari harga termurah atau promo terbanyak sebelum membeli atau menggunakan produk. Selain itu, desain kemasan juga berperan penting bagi mereka membeli dan mengkonsumsi. Jadi mereka akan cenderung membeli produk yang memiliki kemasan untuk misalnya mudah dibawa kemana-mana dan praktis. Itu akan lebih dipilih meskipun harganya bisa jadi sedikit lebih tinggi dari kompetitor, kurang lebih seperti itu. Terus yang keempat adalah performa dari ads secara keseluruhan meningkat. Maksudnya performa dari ads itu adalah performa iklan yang dilihat oleh konsumen itu lebih meningkat. Orang jadi lebih tahu iklannya dibandingkan dengan periode yang sebelumnya kalau dilihat dari sini. Dan di sini ada tagline dari yang disebutkan di iklannya itu orang dari 8 dari 10 konsumen itu tahu bahwa iklan itu cenderung untuk ke brand A. Dan kalau dilihat di sini meskipun banyak orang yang tahu, cuman perlu didesain ulang untuk materi campaign-nya karena impresinya lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah kesimpulan dari temuan survei yang sudah dilakukan. Terus kemudian selanjutnya di next slide-nya, ini adalah hal apa saja sih yang perlu dilakukan setelah dilakukannya kegiatan riset ini. Jadi yang pertama adalah reshape the communication, jadi lebih ke bagaimana untuk memperbaiki proses komunikasi antara produk kepada konsumen. Di sini adalah apa sih yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah membuat iklan baru untuk meningkatkan impresi atau pesan yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut. Terus yang kedua adalah bagaimana kan kalau dilihat dari sini adalah orang itu lebih cenderung untuk mengakses sosial media seperti yang disebutkan tadi, entah itu YouTube ataupun dengan melalui TV, itu adalah di prime time atau di waktu-waktu utama, jam 3 sore sampai ke jam 9 malam. Jadi sebaiknya kalau mau campaign dilakukan di jam-jam tersebut karena akan menarik perhatian konsumen yang lebih banyak. Terus kemudian prosesnya di mana sih untuk campaign itu? Jadi untuk iklan di TV dan aktivitas digital, terutama untuk Instagram, YouTube, dan TikTok,
itu adalah media yang paling bisa memberikan dampak yang positif terkait program marketing yang dilakukan oleh kita. Terus kemudian adalah yang kedua, kita pertahankan untuk easy packaging atau kemasan yang sudah baik sekarang itu dipertahankan. Karena di sini kan apa namanya di notif oleh atau di konsumen itu sadar bahwa kemasan yang nyaman dan mudah dibawa kemana-mana itu menjadi perhatian utama bagi mereka, dan mereka akan pasti beli kalau kemasannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk promotion over price war di sini adalah gimana sih promosi apa yang perlu dilakukan supaya nggak terjadi perang harga. Jadi di sini harus dihindari sih sebaiknya kalau lihat dari sini ya hasil temuannya, karena walaupun konsumen selalu mencari harga termurah, tapi kita harus bisa bagaimana mengkomunikasikan bahwa dari mengalihkan ya sebenarnya persepsi konsumen itu dari mencari harga yang termurah ke value for money. Jadi kita itu lebih mengkomunikasikan bahwa sebenarnya kualitas itu sebanding dengan harga yang kita tawarkan. Kurang lebih kita tekankannya ke situ, bukan dari harga yang termurah. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya adalah, ini adalah studi kasus yang mungkin kita nantinya akan mengajak rekan-rekan UMKM untuk bisa, kira-kira kita ingin tahu sih, kira dengan adanya studi kasus ini, teman-teman punya pendapat seperti apa nantinya. Di slide selanjutnya adalah, jadi di sini adalah ada dua apa namanya situasi dan masalah. Ini nanti kita minta teman-teman untuk bisa merumuskan kira-kira yang perlu dilakukan apa sih yang jadi target apa namanya respondennya siapa, terus kemudian tujuannya apa sih. Jadi di sini ada situasinya, kamu dan teman-teman kamu membuat bisnis atau usaha makanan ringan atau snack yang bebas dari bahan pengawet dengan harga yang sangat terjangkau. Dan saat ini target pasarnya adalah teman atau keluarga yang memiliki hobi kuliner dan memiliki gaya hidup sehat. Jadi untuk penerimaan produk yang diterima dengan sangat baik dan penjualan mulai stagnan setelah 6 bulan dirilis atau di launching. Masalahnya kamu ingin meningkatkan penjualan dengan menawarkan ke pangsa pasar yang lebih luas, tapi belum tahu nih kira-kira pangsa pasar bisa produk kita atau enggak, dan bagaimana cara pemasarannya. Jadi ini saya minta ke teman-teman nantinya bisa memberikan pendapat untuk bisa memecahkan studi kasus ini ya nantinya. Nanti sebelumnya, nanti di next slide nanti saya akan kasih bocorannya kira-kira untuk studi kasus ini bagaimana sih teman-teman merumuskan studi riset pemasaran. Jadi ini anggap aja bahwa teman-teman sedang apa namanya membuat bisnis makanan ringan dan setelah di launching 6 bulan itu stagnan. Sedangkan mau expand supaya bisa diterima ke khalayak yang lebih luas. Nah, kira-kira studi riset pemasarannya seperti apa sih? Hal apa saja sih yang jadi target? Respondennya seperti apa? Mungkin ini nanti saya kasih waktu 5 menit dari teman-teman untuk bisa apa namanya diskusi interaktif ya nantinya kira-kira bisa diskusi interaktif nantinya kira-kira riset pemasaran perumusannya seperti apa. Ini boleh dijawab langsung di chat boleh, atau langsung apa namanya bersuara juga boleh. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Baik, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, mungkin ini dikasih waktu nih 5 menit, lumayan cukup singkat ya, waktunya untuk menganalisa, mengolah apa yang sekiranya kali ini kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, masa seperti ini. Silahkan Bapak Ibu dituliskan dulu di kolom chat. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mas Putra ya untuk Betul. hal ini Ya. di sesi tanya jawab seperti itu. Jadi kalau memang Betul. nanti tadi saya juga perlu untuk reminder di chat juga bagi Bapak Ibu yang sekiranya baru datang juga bahwa di sini Ultra dan Paxel menyediakan bingkisan. Nah, bingkisan bahasa kerennya itu door prize gitu kan bagi 5 penanya terbaik sesuai dengan topik kali ini yang nanti bisa ditujukan ke Mas Putra ataupun ke Mbak Inayu sebagai perwakilan Paxel dan Populix. Nah, Ultra juga akan mengasihkan bingkisan berupa PDF, apa itu bernama Food Forecast 2022. Seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang hingga akhir nanti mengikuti, nanti saya catat nih siapa aja yang mengikuti, nanti akan kita bagikan ya Mas ya untuk PPT-nya ya, seperti itu ke teman-teman seperti itu. Jadi
adanya sharing dari Mas Putra ini bisa membantu jauh lebih dalam lagi teman-teman, Bapak Ibu juga untuk memahami bisnisnya melalui data seperti itu. Nah, ini kayaknya udah cukup apa mau lanjut lagi nih Mas Putra untuk Ya, dari teman-teman kayaknya sepertinya udah banyak yang menjawab, banyak, di sini ada beberapa pilihan dari teman-teman ya kalau saya baca di sini ya, adalah ada yang langsung, efektif meningkatkan penjualan dengan memberikan diskon, kemudian, cashback atau bonus, terus kemudian teman, kemudian kasih diskon di awal, terus kemudian ada add, brand awareness dulu, terus kemudian ya betul ada diskon ya, intinya di diskon sama cashback atau bonus. Nah, mungkin saya bisa sedikit jelaskan sebelum memutuskan bahwa dari rekan-rekan bisa memberikan apa namanya suatu kegiatan promo itu hal apa saja sih yang perlu dilakukan? Mungkin bisa apa namanya? Nah, ini masih ada juga tanya ke pelanggan yang sudah pernah membeli produk. Oke, mungkin sebelum masuk ke sana mungkin saya bisa kasih pre-cons-nya. Jadi untuk supaya teman-teman ada gambaran, itu bisa kita ke next slide-nya di diskusi untuk studi kasus yang di next slide. Jadi yang pertama hal yang perlu dilakukan adalah kita harus tahu nih target pasar kita itu seperti apa. Karena kan kondisi yang tadi disebutkan adalah produk kita itu udah di-launch selama 6 bulan dan kemudian kondisinya adalah stagnan. Sedangkan untuk konsumennya waktu itu adalah kerabat terdekat dan orang-orang yang di sekitar. Sedangkan kita pengen expand. Nah, syarat untuk kita bisa expand, kita harus tahu yang jadi target market dari produk kita itu siapa sih. Jadi di sini kita harus targetkan kira-kira siapa sih. Nah, di sini kita bisa memberikan gambaran. Misalkan targetnya adalah pria atau wanita untuk produk kita, usianya yang jadi target untuk bisa mengkonsumsi produk kita itu usianya berapa sampai berapa sih? Misalkan 17 sampai 55 tahun. Kemudian size-nya adalah middle to upper atau bisa di-combine sampai ke lower. Terus kemudian adalah orang-orang yang suka dengan kegiatan kuliner, kemudian yang selanjutnya adalah memiliki gaya hidup yang sehat. Kenapa kita perlu menentukan target pasar? Supaya kita bisa melakukan kegiatan marketing itu secara efektif dengan kita tahu target market. Jadi kita bisa langsung fokus untuk memberikan informasi yang tadi seperti rekan-rekan sudah berikan apa namanya masukannya mulai dari cashback, buy one get one, diskon. Nah, kalau itu sudah diberikan kepada orang yang tepat, tentunya itu bisa membantu teman-teman untuk apa namanya meningkatkan penjualan ya ke depannya. Termasuk adalah dengan produk tes yang barusan tadi bagi-bagi atau icip-icip. Terus kemudian selanjutnya masih ada lagi di penjelasan selanjutnya. Data yang dibutuhkan itu apa sih? Jadi sebelum kita memberikan promo atau marketing itu, setelah kita tahu target market kita, riset yang perlu kita lakukan atau data yang perlu dilakukan apa? Kita harus tahu nih perilaku dari konsumen kita. Yang pertama adalah tempat belinya di mana. Paling banyak di mana, misalkan di traditional market atau di pasar atau di minimarket atau di toko kelontong dan sebagainya. Terus kemudian jenis makanan yang paling paling banyak dibeli itu apa sih jenis? Terus yang kemudian frekuensi pembelian dari konsumen itu apa? Apakah per minggu 2 atau 3 kali atau seperti apa? Terus kemudian budgetnya, jadi kalau pada saat konsumen itu beli produk kita, itu mereka mau menghabiskan uang sampai berapa sih? Terus kemudian pendapat mereka tentang makanan atau snack tanpa bahan pengawet itu seperti apa? Terus kemudian mereka ada keinginan nggak sih untuk apa namanya membeli makanan atau snack ringan tanpa bahan pengawet? Nah, selanjutnya seperti itu. Kita harus tahu perilakunya supaya kita tahu kira-kira nanti kita mau apa namanya fokus di mana untuk penjualan atau channelnya. Apakah di toko kelontong, di minimarket atau di pasar-pasar atau seperti apa. Terus kemudian kita juga perlu validasi di sini. Hal apa saja sih yang perlu divalidasi? Kita juga perlu tahu nih tingkat kesukaan terhadap produk yang ditawarkan itu seperti apa. Terus kemudian selanjutnya adalah keinginan mereka dengan membeli dengan produk yang ditawarkan itu seperti apa sih? Kira-kira jumlah produk yang akan dibeli berapa banyak sih pada saat mereka untuk melakukan setiap satu kali pembelian. Terus kemudian kita juga ingin tahu tipe makanan ringan atau snack yang akan dibeli itu seperti apa, supaya kita nanti juga bisa apa namanya kalau ada program promo misalkan di bundling kayak gitu terus harganya berapa itu kita juga bisa dapatkan basis datanya dari sini. Terus budget mereka yang akan habiskan itu berapa.
Terus kemudian selanjutnya adalah kemungkinan untuk menjadikan makanan ringan yang tanpa bahan pengawet itu sebagai makanan ringan yang dikonsumsi itu ke depannya seperti apa. Itu yang nantinya kita bisa akan dapatkan informasi yang secara tajam. Apakah kita nantinya akan perlu memberikan via cashback, diskon, bonus, atau seperti apa nantinya pada saat kita udah tahu nantinya. Jadi di sini untuk bisa mengarahkan lebih tepat kira-kira target marketnya nantinya seperti apa, sehingga ini juga akan membantu dari tim marketing kira-kira strateginya mereka untuk bisa menawarkan produk ini ke konsumen itu seperti apa. Sehingga nantinya diharapkan bisa meningkatkan penjualan ya. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya kalau dilihat dari sini. Terus selanjutnya, jadi kesimpulannya research itu seperti apa terkait sama pengumpulan data. Yang pertama adalah data itu penting dalam sebuah bisnis. Terus selanjutnya adalah riset pasar adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan nantinya sebagai dasar atau basis kita untuk bisa menentukan strategi yang lebih baik ke depannya. Terus selanjutnya, yang ketiga adalah riset yang baik harus diawali dengan identifikasi masalah yang jelas. Karena kalau kita udah salah di awal pada saat penentuan tujuannya, itu mesti ke belakang akan nggak kepake untuk dari datanya, pasti nggak akan bisa digunakan. Dan yang keempat, hasil dari riset pasar harus dapat dipahami, relevan dan dapat diaplikasikan, jadi mudah digunakan. Jadi buat apa sih sebenarnya kalau dilakukan riset tapi hasilnya susah diaplikasikan kan juga sama aja bohong. Jadi sebisa mungkin nantinya dari hasil riset ini kita bisa yang pertama adalah strateginya gampang rumuskan, yang kedua adalah mudah untuk diaplikasikan, dan yang ketiga hasil yang didapatkan itu juga maksimal, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tidak semua riset pasar membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Karena kami di Populix juga sebelumnya juga membantu rekan-rekan dari UMKM untuk bisa menyediakan atau membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan studi atau riset yang kita lakukan di beberapa bulan terakhir ini. Kita juga membantu mereka kira-kira action plan apa saja sih yang perlu dilakukan, terus kemudian bagaimana untuk menghadapi kompetitor, terus kemudian bagaimana untuk meningkatkan performance dari produk kita di pasaran, kemudian bagaimana sih untuk menghadapi persaingannya itu juga bisa didapatkan dengan studi riset sih. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan. Ini nantinya akan dilanjutkan oleh Raisa kalau terkait dengan Populix. Silakan Raisa. Kak Raisa, silakan untuk biar teman-teman atau Bapak Ibu di sini tahu nih tentang Populix. Sebenarnya tadi kan udah penyajian datanya, deskripsinya, mengapa, bagaimananya udah kelihatan nih. Sekarang pengen tahu dong Populix itu kayak gimana untuk menyajikan datanya, sehingga teman-teman UKM di sini jadi lebih tahu nih sekiranya aplikasi seperti apa sih dan seberapa mudah sih agar kita tahu ya bersama bahwa Populix itu bisa membantu nih teman-teman UKM dalam akselerasi bisnisnya gitu. Mas Putra, suara saya udah terdengar belum ya, Mas? Sudah. Oh, oke. Tadi ada sedikit gangguan, mohon maaf ya teman-teman. Sebentar, saya kembali share screen lagi dulu sebentar ya, supaya bisa sama-sama ngelihat nih apa Populix itu apa. Sebentar. Oke. Sudah terlihat screen-nya? Sudah? Oke. Jadi terima kasih banyak Mas Putra untuk pemaparannya. Terima kasih juga teman-teman dari Ultra dan dari Paxel, Mbak Inayu dan teman-teman untuk waktunya malam ini. Singkat aja mungkin ya gitu, karena tadi sudah sempat dibahas juga sama Mas Putra selaku ahlinya dalam bidang research gitu kan, yang sekarang mewakili Populix di malam hari ini gitu. Saya mau jelasin sedikit aja gitu. Ini mungkin masih menyambung dari tadi kesimpulan daripada Mas Putra bahwa kenapa kita bisa bilang bahwa tidak semua riset pasar itu membutuhkan waktu yang lama dan mahal gitu ya. Salah satu bentuk
tools gitu ya, supporting tools atau platform di mana teman-teman UMKM mungkin bisa mencoba melakukan riset pasar secara lebih efektif, secara lebih terjangkau, secara lebih cepat. Itu adalah salah satunya kita sediakan tools-nya di mana kita datang dengan brand Populix ini gitu. Jadi Populix itu apa? Populix itu adalah go to consumer insight platform. Singkatnya seperti itu. Jadi kita bisa menyambungkan teman-teman selaku pelaku bisnis yang punya bisnis, pemilik usaha kepada responden-responden kita ketika teman-teman punya pertanyaan seputar ya seperti yang tadi udah dijelaskan Mas Putra gitu ya, punya pertanyaan, punya permasalahan atau isu dalam bisnisnya, usahanya, mungkin mau ekspansi, mungkin ada produk yang stagnan segala macam, pengen coba nih ngetes marketnya seperti apa. Populix itu adalah platform yang kurang lebih tepat untuk hal seperti itu gitu, karena kita menghubungkan teman-teman pelaku bisnis, pemilik usaha kepada responden-responden yang menjadi target pasarnya teman-teman UMKM. Dengan cara seperti apa gitu, karena Populix punya ekosistem kita sendiri, kita punya kurang lebih 300.000 lebih dari 300.000 responden di seluruh Indonesia. 300.000 lebih responden di Indonesia yang kita profile cukup kita maintain, kita jaga cukup baik lah gitu secara berkala setiap harinya gitu ya, di mana si 300.000 lebih responden ini demografinya udah jelas lah gitu. Kita punya saat ini ada sekitar 54% demografi laki-laki, ada 46% perempuan, umurnya juga kita profile dengan jelas gitu ya. Ini adalah responden-responden yang nantinya akan menjadi responden untuk menjawab survei atau riset pasarnya teman-teman UMKM nih ketika melakukan riset pasarnya di Populix gitu. Nah, sebenarnya bentuk riset seperti apa sih yang Populix bisa tawarkan atau bisa sediakan, services seperti apa yang Populix punya untuk teman-teman UMKM dan pelaku bisnis. Ini adalah beberapa core offering-nya Populix gitu ya. Kita punya consumer insight-nya itu ada quantitative research seperti yang tadi udah dijelaskan Mas Putra gitu ya. Kita punya kuantitatif, kita punya riset kualitatif yang lebih eksploratif gitu ya. Ada omnibus survey juga gitu. Ini biasanya gabungan dari beberapa pebisnis yang punya objektif atau kira-kira pertanyaan yang atau isu dan permasalahan yang kurang lebih sama, beririsan seperti itu. Kita juga punya dataset gitu ya. Itu dataset itu adalah report yang kita bikin cukup luas cakupannya gitu terkait consumer behavior, gitu kan, media consumption behavior dari dua panel paling paling konsumtifnya Indonesia dan dunia saat ini gitu. Di mana Gen Z dan millennials merupakan age group yang paling besar dan bisa dibilang adalah konsumen terbesar di Indonesia dan di dunia saat ini. Jadi kita punya datasetnya terkait consumption behavior mereka, media consumption behavior mereka gitu. Dan ada store activation juga di mana kita ngebantu teman-teman pelaku usaha terutama yang punya offline store, punya retail untuk melakukan store audit, store observation, dan store census gitu. Nah, satu produknya Populix yang bisa membantu teman-teman untuk melaksanakan survei dengan waktu yang relatif lebih singkat gitu ya, online cukup lewat laptop aja, cukup lewat komputer aja adalah Poplight gitu. Poplight itu adalah self-service survei platformnya Populix gitu. Jadi ada namanya Poplight, di situ teman-teman bisa lakukan survei gitu ya. Bisa sampai up to 60 pertanyaan dan di situ bisa langsung disebar saat itu juga, dan itu akan dengan sendirinya saat teman-teman sudah selesai mengupload surveinya, mengupload pertanyaannya, saat teman-teman check out nantinya dengan sendirinya survei itu sudah akan tersebar ke responden-respondennya Populix sesuai dengan demografi yang dipilih sama teman-teman pelaku UMKM yang melakukan research, yang melaksanakan surveinya di Poplight. Kalau teman-teman mau cek Poplight itu seperti apa, boleh langsung klik linknya. Di sini ada info.populix.co/poplight. Nanti aku akan sampaikan juga di chat, dan nanti aku akan sampaikan, aku akan kasih referral code juga di chat, di mana teman-teman nanti bisa masukkan referral code itu untuk dapat Popcoins saat sign up gitu. Popcoins itu adalah salah satu semacam GoPay Coins lah ya, semacam itu gitu untuk salah satu metode pembayaran untuk launch survei di Poplight. Kurang lebih seperti itu penjelasan soal Populix. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator, ke teman-teman dari Ultra gitu, untuk selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan terkait pemaparan yang tadi, boleh kembali lagi ke Mas Dinar mungkin, Mas. Baik, terima kasih Mbak Raisa atas penjelasannya ya, dan serta tentu Mas Putra juga, ini cukup menarik. Untuk data ini tidak mudah pastinya. Nah, mungkin kita sedikit ice breaking, cuman ice breaking-nya nanti kita ngundang Mbak Inayu nih. Mbak Inayu sembari ice breaking juga akan bagi teman-teman yang sekiranya ini nih, udah tahu Paxel, mungkin udah tahu ya Paxel itu apa gitu kan. Tapi kita nggak pengen
tahu aja nih, cuma lihat, oh ada Paxel nih, kompetitornya JNE, udah gitu doang. Enggak. Nah, sebenarnya Paxel tuh gimana sih, Mbak? Selama ini membantu UMKM di Indonesia ya, tepatnya di area bisnisnya, dan mungkin bagi teman-teman yang sekiranya ada material dari F&B-nya itu cukup riskan atau seperti apa, ini bisa dibantu nih oleh Paxel. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Dinar. Kita sambil mengisi waktu nunggu yang mau nanya juga nih ya. Tapi tadi Ya. di kolom chat saya lihat udah makin banyak. Jadi emang waktu 1 jam tuh nggak berasa kalau kontennya tuh sebagus ini gitu ya. Saya juga tadi serasa kuliah lagi gitu, menyimak dengan baik dan benar. Padahal juga bukan seller gitu. Apalagi yang seller pasti seneng banget malam ini. Oke, jadi kalau mengenai Paxel, sebenarnya saya ada deck tapi decknya lebih ke perkenalan. Mungkin kita ngobrol aja ya. Tentang apa sih yang dilakukan Paxel. Jadi sekali lagi di sini saya ingin menekan bahwa Paxel, yes, kami adalah perusahaan logistik gitu ya, tapi lebih dari mengantarkan paket, kami ingin menjadi sahabatnya UKM di Indonesia gitu ya. Namanya sahabat itu kan pasti dekat gitu ya, terus saling memberikan manfaat yang positif juga gitu kan ya, terus udah gitu saling mendukung juga, kita kalau sama sahabat kita pasti mikirkan ini lagi butuh apa sih teman saya nih yang satu ini gitu ya. In this case adalah kita bicara seller pastinya ya. Jadi kalau ditanya apa sih yang dilakukan oleh Paxel selama ini untuk mendukung UMKM, pastinya sebagai perusahaan logistik, first thing first adalah memastikan bahwa seluruh layanan yang Paxel miliki itu memiliki manfaat juga untuk para UMKM gitu ya. Manfaatnya bukan secara ketepatan waktunya aja gitu, karena namanya logistik udah pasti harus cepet-cepetan gitu ya. Tapi servis-servis apa aja nih yang dimiliki gitu ya. Mungkin kalau kompetitor punyanya next day aja gitu ya, atau regular aja. Nah, Paxel ini kami punya mulai dari same day delivery sampai ada banyak sekali opsinya, sampai instan multi drop dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi memastikan bahwa layanannya ini sesuai dengan kebutuhan berbagai macam jenis pelaku bisnis yang ada, itu pasti. Ya kan, kemudian juga memberikan edukasi secara berkala juga untuk UKM para sahabatnya ini, seperti contohnya malam hari ini gitu ya. Tidak hanya bergerak sendiri, tapi kalau kita bicara data, riset gitu ya, Paxel adalah ahlinya logistik, tapi kalau bicara riset ada lagi nih yang lebih ahlinya. Paxel coba hadirkan secara gratis untuk rekan-rekan semua gitu ya, para UKM sahabatnya Paxel ini. Kemudian di luar itu juga Paxel memiliki program-program yang tentunya bisa mendukung juga. Contohnya saya ambil contoh, kami punya program loyalty membership namanya Paxelin Club, yang mana jika member atau UKM ya, di sini kita bicara UKM bergabung sebagai member di Paxelin Club selama jangka waktu 1 tahun itu, si UKM ini bisa memiliki atau mendapatkan benefit-benefitnya, mulai dari yang paling disukain semua nih pasti diskon ongkir. Nah, itu udah pasti semua suka ya, nggak ada yang nggak suka diskon dong. Diskon ongkir itu ada. Kemudian juga benefit-benefit terkait kerjasama dengan partner-partner luar gitu ya. Jadi kayak diskon untuk belanja di e-commerce A, belanja lagi di e-commerce B dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali Mas Dinar kalau ditanya apa sih bentuk dukungannya, ya pastinya secara perusahaannya adalah perusahaan logistik, yang pasti first and foremost adalah memastikan layanannya itu UMKM, dan juga kami selalu improve. Kalau rekan-rekan sahabat-sahabat UMKM di sini udah ngikutin Paxel dari dulu gitu, saya percaya di sini udah pada ngikutin lah ya, itu pasti ngeh lah ya, namanya inovasi itu nggak ada hentinya dilakukan oleh Paxel. Inovasi dari aplikasinya itu sendiri, memastikan bagaimana biar makin user friendly gitu ya, sampai membuka network baru atau jangkauan baru untuk memperluas lagi jangkauannya Paxel gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Dinar gitu ya. Jadi pastikan aja teman-teman di sini selalu menggunakan Paxel sebagai layanan delivery terpercayanya, dan satu hal juga, pastikan selalu pantengin IG-nya Paxel atau follow IG-nya Paxel, karena kalau kita bicara Populix, kita bicara riset, Paxel juga secara berkala suka ngepost gitu ya, konten-konten yang sifatnya itu riset, hal-hal yang relate dengan riset, yang datanya itu kami dapat tentunya dari tidak lain tidak bukan dari Populix itu sendiri gitu ya. Jadi kalau ngeh nih berapa momen belakangan ini Paxel suka ngupload kayak, tahukah kamu usia sekian sampai sekian itu favoritnya adalah
ini loh, misalkan nih es kopi susu loh minumnya gitu. Itu kan data-data yang ringan gitu ya, tapi fakta yang perlu kita pegang banget sebagai seller, terutama untuk apa? Untuk landasan kita ke depannya lagi. Biar kita tahu nih, jangan lagi trennya es kopi susu, kita jualannya es teh manis. Ya bukan berarti nggak boleh, tapi maksudnya kan akan lebih baik kalau seperti yang tadi Mas Putra sampaikan gitu ya, data-data ini kita jadikan landasan untuk kesimpulan. Kita tarik kesimpulan, jangan cuma punya datanya tanpa ada kesimpulan, tapi kita tarik kesimpulannya untuk dijadikan strategi bisnis kita ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Mas Dinar, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, ini cukup menarik ya, bagi teman-teman juga di sini ada beberapa macam subproduknya, seperti itu, ada frozen juga ya Mbak, tadi disampaikan, CMD juga. Nah, ini bagi teman-teman yang kalau saya lihat selama ini, kalau saya lihat selama ini sih, ini udah pada pengen banget nih kotanya, tinggal di absenin aja Mbak nih, kapan nih Mbak mau ekspansi ke sana gitu kan. Boleh. Ini aku share sedikit deh kalau gitu nih, berhubung pada rame nanyain ya, kira-kira ini adalah jangkauan Paxel saat ini. Meliputi, kalau mau gampangnya intinya adalah kami sudah ada di hampir sebagian besar kota di Pulau Jawa, di Bali, kemudian Sulawesi saat ini kami ada di Makassar dan Goa. Kemudian juga di Sumatera kami masih terus berekspansi, ada di Medan, Palembang, Lampung, dan soon ditunggu aja, ini pertanyaan seluruh netizen se-Indonesia kayaknya nih ya, di Kalimantan. Tunggu aja, nggak mungkin Paxel akan berhenti, karena tadi saya udah bilang kan, inovasi gitu ya. Kalau Populix itu riset, kalau Paxel pastinya inovasi, tapi kesamaannya ada nih antara Paxel dan Populix, yaitu manfaatnya nanti dirasakan siapa sih? Tentunya salah satunya sudah pasti dirasakan oleh UMKM di Indonesia gitu ya. Jadi pastikan, pesan saya sih, pastikan teman-teman di sini sahabat-sahabat UKM berada di dalam ekosistem yang tepat ya. Kita nih para seller, pastikan kita berada di circle yang tepat yang bisa mendukung kemajuan atau growth bisnis kita ya. Pakai logistik yang tepat, itu udah pastilah ya, itu udah syarat banget tuh. Gimana caranya mau jualan kalau yang nganter aja nggak ada, atau yang nganter aja nggak oke gitu servisnya, nggak bisa memuaskan pelanggan kita. Tapi lebih dari itu, pastikan juga Anda terus mengekspansi diri Anda sendiri sebagai seller dengan ilmu-ilmu baru, dengan pengetahuan-pengetahuan baru, yang mana salah satunya adalah pengetahuan tentang insight-insight dari customer ataupun calon customer Anda. Semua yang bisa didapat lewat riset yang tadi disampaikan oleh Mas Putra, kira seperti itu ya. Baik. Nah, ini kebetulan udah ada yang tanya, sebenarnya udah ngantri nih dari Pak Setio Budi. Cuman tadi saya juga harus sesuai dengan apa yang saya bicarakan, kalau kita ingin memprioritaskan yang raise hand dulu nih. Nah, ini kebetulan walaupun Mas Kevin barusan raise hand, ini silakan Mas untuk menyampaikan secara langsung, dan silakan untuk on cam-nya ya. Nanti Pak Setio Budi monggo habis ini, karena yang nomor pertama Pak Setio Budi tadi, kalau memang nanti nyaman silakan untuk juga on cam juga Pak, silakan. Tapi sekarang Mas Kevin, silakan Mas, mau menanyakan apa dan ke siapa, seperti itu. Oh ya, baik. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya Kevin dari Bandung. Saya ingin bertanya ke dua nih Pak, ke Pak Putra dan ke Bu Inayu. Boleh nggak? Langsung Boleh dua. dong, silakan Pak. Oke, ya. Jadi untuk ke Pak Adi dulu. Tadi kan mengenai metodologi riset kualitatif, dijelaskan mengenai sampel size yang kecil itu bisa menggambarkan suatu fenomena. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana sih caranya memastikan sampel size kita itu dapat menggambarkan suatu fenomena yang baik, tapi tetap efisien dan nggak terlalu besar gitu. Dan bagaimana sih caranya mengintegrasikan data yang ada di kualitatif, kan tidak perlu yang besar ya, dan yang kuantitatif itu perlu yang besar. Nah, itu bagaimana cara integrasinya. Lalu ke Bu Inayu, di Paxel itu apakah ada program atau layanan yang sehari sampai gitu? Misalnya dari Bandung ke Jakarta, karena saya itu ada produk yang ingin saya ujiin, dan itu perlu pengiriman waktu yang real time gitu di suhu dingin. Ya, makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Kevin. Nah, sekarang silakan Mas Putra untuk menjawab dulu ya, satu persatu. Nanti dilanjut untuk Mbak Inayu untuk menjawab juga. Silakan. Ya, terima kasih Mas Kevin atas pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait kualitatif ya, berapa sih
jumlah sampel yang representatif untuk bisa memberikan jawaban terkait hasil dari kualitatif. Terus kemudian yang kedua adalah gimana untuk bisa mengintegrasikan antara hasil studi kualitatif dengan kuantitatif. Jadi mungkin saya bisa jelaskan bahwa sebetulnya studi kualitatif itu kenapa nggak membutuhkan sampel yang representatif, karena pada dasarnya studi kualitatif itu ditujukan untuk ke eksploratif. Jadi lebih ke untuk menggali atribut-atribut apa saja sih yang kemungkinan nggak akan muncul pada saat kita tanyakan ke orang khalayak, orang banyak. Jadi kenapa kita hanya memerlukan responden yang khusus? Jadi kita memang biasanya merekrut responden yang memiliki keahlian atau ekspertis di bidangnya. Jadi di masing-masing industri itu tentunya kita hanya merekrut beberapa orang yang memang udah expert dan mereka memiliki pengalaman yang biasanya minimal 3 tahun di bidangnya, supaya mereka yang pertama bisa memberikan masukan yang komprehensif, atribut apa saja yang diperlukan. Terus kemudian yang ketiga adalah kira-kira action plan-nya nantinya seperti apa. Nah, biasanya ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu IDI, di mana IDI itu biasanya kita one-on-one meeting gitu. Jadi menanyakan pertanyaannya biasanya open end sih. Kita nggak memberikan pilihan jawaban yang sudah dipilihkan, nggak. Tapi kita memang kayak diskusi yang menggali lebih banyak terkait informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari sumber dari responden. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah FGD, Focus Group Discussion. Jadi ini melibatkan biasanya kalau untuk mini FGD itu ada 6 orang. Kalau untuk FGD yang biasa itu biasanya 8 orang. Nah, dalam satu grup FGD biasanya itu akan dikelompokkan sesuai dengan kondisinya sehomogen mungkin. Bisa jadi dari background yang sama pendidikan, dari industri yang sama, kemudian dari gender yang sama, supaya nanti nggak menimbulkan bias di dalamnya pada saat dilakukan diskusi. Nah, kemudian gimana mengintegrasikan dari hasil kualitatif ke kuantitatif? Seperti yang kita tahu bahwa hasil dari kualitatif itu akan lebih banyak bersifat penjelasan terkait atribut apa saja yang nantinya akan digunakan di proses survei selanjutnya. Nah, tentunya atribut yang sudah disebutkan oleh sumber informan yang dikit ini, itu yang nantinya akan perlu divalidasi di studi kuantitatif dengan melibatkan banyak orang. Benar nggak sih atribut ini menurut khalayak banyak orang itu sudah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sumber informan yang ada di kualitatif. Jadi lebih di kuantitatif itu sifatnya adalah lebih mengkonfirmasi atau memvalidasi dari hasil temuan yang atribut yang ada di kualitatif. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau seumpama ada atribut yang ditemukan di kualitatif dan itu menurut responden yang ada di kuantitatif yang banyak itu nggak muncul, ya otomatis berarti atribut lain yang mungkin itu sedikit dimunculkan di kualitatif tapi bisa jadi menjadi atribut yang penting bagi menurut khalayak banyak orang ya. Itulah gunanya dari kuantitatif nantinya. Adalah sebagai validasi dari hasil temuan atribut yang dilakukan di kualitatif. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Kevin. Baik, cukup menjawab Mas Kevin? Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, silakan Mbak Inayu untuk melanjutkan menjawab. Ya. Bisa nggak sehari sampai, kata Mas Kevin. Mas Kevin coba lihat nih virtual background saya, di atas nih ada logo Paxel, di bawahnya ada tagline, paketmu sehari sampai. Itu udah jadi tagline loh Mas. Nggak mungkin nggak bisa. Saya itu sudah membuktikan sendiri dan terkaget-kaget sendiri ya. Jangankan Jakarta Bandung, Jakarta Malang pun bisa Mas. Ataupun kota-kota lainnya. Kuncinya adalah time slot gitu. Jadi kita kalau mau ngirim same day itu kan same day yang antar kota pun kan pasti ada jam ininya ya, jam cut off-nya gitu kan ya. Karena kan yang namanya definisi same day itu sebenarnya umumnya adalah 8 jam kalau kita orang awam ini ya mengartikannya. Jadi nggak mungkin gitu ibaratnya paket di rumah dijemput jam 6 sore terus nyampe same day, kan nggak mungkin. Karena kan berarti nyampenya itu paling cepat jam 2 pagi. Ya kurirnya juga butuh tidur. Yang di rumah juga udah pasti tidur gitu kan. Jadi kuncinya adalah mengetahui time slotnya, Mas Kevin. Kalau saya sih selalu saran kalau ditanyain orang, bisa same day nggak keluar kota? Yang penting diatur dulu pick up-nya terpagi aja Mas. Kami ada terpagi antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu insya Allah bisa dikirim on time gitu. Paling nggak sampai jam 12 siang lah ya, itu masih bisa on time kalau masih bisa same day kalau tujuannya di sini kita bicara Bandung gitu ya. Nah, good news-nya adalah karena Mas Kevin
salah satu penanya di malam hari ini berhak mendapatkan Paxel kredit, atau itu ibaratnya kayak mata uangnya di Paxel lah ya, untuk bayar shippingnya. Paxel kreditnya untuk yang pertanyaannya dibacakan, bukan dibacakan, untuk yang on cam malam hari ini gitu ya, dan bertanya akan dapat Paxel kredit senilai Rp50.000, Mas. Jadi nanti langsung dicoba aja. Mas Kevin nanti bikin dulu ya akun Paxela kalau belum punya, nanti informasikan ke Mas Dinar mungkin ya, ke Boleh? Ultra, nama akunnya apa, nomornya berapa, nanti kita top up-kan saldonya sehingga nanti Mas Kevin bisa coba sendiri gitu. Karena biasanya orang kalau dengerin perwakilan dari Paxel cerita-cerita suka nggak percaya gitu kan. Buktiin sendiri dulu aja. Yang penting download dulu aplikasinya, buat dulu akunnya sehingga kami bisa kirimkan saldonya untuk nanti Mas Kevin trial kirim itu tadi dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya gitu ya. Jadi langsung aja nanti dicoba sendiri. Tapi saya selalu pesankan yang penting adalah pick up sepagi mungkin, sebisa mungkin gitu ya, karena itu memperbesar kemungkinan juga nyampenya akan lebih cepat lagi gitu. Tapi bahwa Paxel bisa ngirim same day, justru itu keahliannya Mas, kirim-kirim paket same day, terutama untuk paket makanan. Tapi bukan berarti selain makanan nggak bisa ya. Ibaratnya makanan aja bisa sampai dengan selamat, apalagi yang non makanan gitu ya. Dan kami juga mohon dicatat di sini, kami memiliki kemampuan cold chain capability yang kompetitor-kompetitor lain belum tentu bisa gitu ya, ataupun kalau misalkan bisa mungkin belum tentu sebaik Paxel handlingnya, karena kurir-kurir kami memang sudah di-train sedemikian rupa untuk menghandle paket walaupun antar kota sekalipun, untuk paket dingin contohnya frozen ataupun makanan minuman yang butuh chiller atau freezer gitu ya. Jadi ketika paket transit nanti paket akan dipastikan berada di dalam freezer atau chiller jika memang dibutuhkan. Dan jika paket pergi keluar kota yang masih menggunakan jalur darat ya, itu akan dikirim via truk yang dengan freezer juga gitu. Jadi dicobain aja sendiri Mas Baik. Kevin ya. Wow, semoga terbantu ya Mas ya. Lumayan nih malam-malam dapat 50.000 Paxel. Nanti kan. silahkan di DM aja Mas ke Ultra IDN ya, Ultra IDN di Instagram, nanti informasinya apa, di screenshot dan sebagainya. Nanti saya akan coba forward ke tim Paxel, terlebih Mbak Inai seperti itu. Nah, ini kebetulan harap ditunggu dulu ya Mbak Marcelina. Ini kebetulan Pak Setio Budi langsung terengage nih untuk langsung open cam dan sekiranya ingin menyampaikan langsung nih dibanding tadi. Seperti itu. Silahkan Pak Setio untuk menyampaikan. Terima kasih Mas. Selamat malam Mas Putra. Selamat malam Mbak Inayu. Tanya saya Mas Putra. Saya lagi kan fokus penjualan ke retail Mas. Penjualan ke Indomaret, ke Alfamart atau beberapa swalayan modern. Ini instrumen apa Mas yang untuk riset yang untuk disiapkan? Gitu Mas. Terima kasih. Ya, mungkin saya akan jawab Pak Seto. Yang pertama, instrumen yang diperlukan itu adalah... Mohon maaf Mas, suaranya. Ya, udah jelas? Oh iya, sekarang udah. Oh ya, mohon maaf. Jadi instrumen yang perlu dipersiapkan adalah, yang pertama adalah produk kita itu udah ready atau belum, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pesaing kita itu siapa, karena itu nantinya akan diperlukan untuk mengetahui kira-kira nantinya yang jadi direct competitor itu siapa. Itu nantinya untuk strategi kita ke konsumen sih sebetulnya. Kira-kira nantinya akan seperti apa, untuk terutama selain Bapak tadi kan sempat mau bilang akan penetrasi ke Indomaret atau dan lain sebagainya seperti itu. Yang pertama adalah dari segi harganya dulu Pak. Itu kita juga harus tahu kompetitornya kita siapa, saingnya kita siapa, harganya berapa, supaya nanti kita bisa paham nih kira-kira konsumen itu lebih banyak nantinya milik ke siapa. Kita juga perlu tanya ke biasanya kita tanyakan ke pihak minimarket. Jadi kayak ada semacam retail audit study. Kira-kira penjualan mana sih pesaing yang paling banyak laku di minimarket atau di minimarket ya, atau di toko kelontong atau di mana. Nah, nanti dari situ kita tanya juga ke mereka. Mereka juga pasang iklan atau memberikan promo atau enggak. Jadi informasi-informasi itu sih Pak yang perlu kita kumpulkan dulu sebagai senjata kita nantinya pada saat kita sebelum masuk ke sana, ke minimarket, kita udah harus kita tahu kira-kira kita akan pasang strategi apa nih untuk bisa nantinya produk kita itu laku di pasaran. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi yang pertama mungkin saya bisa kasih kesimpulan. Yang pertama adalah siapa sih pesaing kita. Kemudian yang kedua adalah informasi terkait penjualan dari pesaing kita.
di masing-masing channel itu. Yang ketiga adalah harga yang mereka pasang berapa sama program promo yang mereka pasang. Instrumennya itu sih Pak. Jadi nanti pada saat kita mau launch atau mau menaruh produk kita ke mereka, kita udah bisa bersaing sama mereka sih, sama itu. Kurang lebih seperti itu Pak. Kalau sudah jalan, Mas? Kalau untuk udah jalan, kita bisa lakukan evaluasi sih Pak. Jadi kayak penjualan kita udah berapa, terus kemudian dari channel-channel itu mana aja yang kira-kira penjualannya kurang bagus, itu kenapa, kita juga bisa identifikasi Jadi itu Pak. identifikasi dari speed penjualan. Iya betul, penjualan. Oh iya. Jadi identifikasi itu dalam bentuk frekuensi atau dari segi risiko? Betul, bisa dari segi frekuensi ataupun dari segi harga, itu juga Oh berpengaruh. gitu ya. Dua faktor itu, Iya. betul Pak. Kalau dari segi harga mungkin lebih mahal, tapi dalam penjualan bagus berarti masuk ya? Ya betul. Berarti itu tadi seperti yang saya infokan di awal bahwa value for money ya Pak. Jadi barang yang kita berikan ke konsumen sesuai dengan harga yang diberikan. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik. Oke, Semoga thank you, cukup Mas. menjawab ya Pak ya. Karena Iya, saya makasih. lihat nih Pak Setio nih pengen tanya nih sampai Z. Cuman kebetulan waktunya cukup terbatas. Nah nanti langsung aja nih hubungin Mas Putra atau Mbak Raisa ya untuk tanya lebih lanjut seperti itu. Nah silakan. Ini Iya, Mbak makasih. Marcelina nih, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sebenarnya sudah tanya nih, cuman belum raise hand atau belum on cam, nah percuma nih tadi udah berharap-harap sendu gitu kan, pengen tanya tapi nggak dapat saldo dari Paxel. Nah silakan sekarang udah on cam dulu nih harusnya. Nah ini kebetulan udah ada Mbak Marcelina, silakan Mbak. Ini kebetulan priority nih. Ya halo, selamat malam. Saya dengan Marcelina dari Tangerang. Mau nanyanya ke Bu Inayu sih. Boleh. Kalau misalkan untuk Paxel frozen food ya, itu apakah terjamin aman Bu untuk produknya tetap beku? Terus untuk produknya itu perlu di packing pakai styrofoam lagi nggak ya? Atau misalkan mungkin packing kardus biasa, jadi sama pengiriman juga tetap terjamin beku gitu sampai ke tangan customer gitu. Itu sih Oke. pertanyaannya. Terima kasih. Oke, siap. Makasih. Saldo lagi nih ya, saldo lagi untuk Kak Marcelina. Jadi nanti habis saya jawab bisa langsung capcus cobain sendiri. Kalau mengenai apakah menjamin, iya pasti menjamin, iya pasti menjamin. Tapi kan kita nggak tahu ya along the way itu mungkin ada faktor-faktor force major, faktor X lah yang bisa mengakibatkan yang tadinya dijamin jadi tidak terjamin. Tapi highlightnya adalah Kak Marcelina, Paxel itu punya jaminan makanan aman. Jadi ketika ngirim frozen food itu Kak Marcelina itu udah otomatis include dengan paket namanya dengan fitur namanya jaminan makanan aman, di mana Paxel akan mengganti jika memang terbukti ada kerusakan atau bahkan hilang gitu ya, tapi itu hampir nggak pernah terjadi sih, apabila ada kerusakan atau kehilangan yang terbukti karena kelalaiannya Paxel, akan mengganti dengan produk yang sama ataupun produk yang senilai sama. Jadi mengenai asuransi, mengenai klaim itu kami ada. Intinya seperti itu. Jadi jangan khawatir ya kalau mengenai apakah dijamin tetap dingin, tetap beku, dijamin gitu karena selama on the way-nya proses cold chain-nya itu end to end gitu ya. Jadi mulai dari dijemput di rumah atau dimanapun titik jemputnya sampai nanti diterima customer itu paket jika dia memang frozen itu akan di-treat dengan frozen handling gitu ya. Jadi ketika paketnya dijemput dia akan masuk ke dalam insulated bag-nya si kurir. Kemudian kurir parkirin paketnya di sorting center, kan estafet kurir ya. Itu nanti di sorting center pun akan masuk di dalam freezer atau chiller gitu ya. Kalau memang butuhnya freezer ya freezer. Seperti itu. Pun nanti jalan ke kota lainnya, masuklah ke truk-truknya adalah truk freezer. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mengenai bagaimana cara mempackingnya, itu iya memang cara packing yang baik dan benar itu adalah hal yang tidak bosan-bosannya kami terus edukasi dan ingatkan ke customer. Karena apa? Karena memang Paxel bisa handling ya, tapi bagaimanapun juga owner of the product atau setiap seller itu juga bertanggung jawab pastinya ya, untuk mengemas bagaimana sedemikian rupa paketnya sehingga aman di perjalanan gitu, minimal aman dari goncangan. Apakah harus diberikan styrofoam? Itu nanti pada saat di handle Paxel dengan styrofoam. Sementara untuk si sellernya ini cukup untuk mengemas paketnya di dalam box itu nanti berikan keterangan
paket ini adalah frozen ketika create shipment. Jadi nanti Kak Marcelina bisa coba sendiri nih ketika create shipment dicentang pilihan frozen foodnya, nanti kurir udah ngerti sendiri. Dia akan tempelin stiker frozen juga gitu. Jadi dari dari body paketnya aja udah kelihatan bahwa ini adalah paket frozen dengan treatment yang beda pastinya begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, karena memang harus dibuktiin sendiri sih, Kak Marcelina, kalau misalkan omongin terus gitu kan ya, pasti ada aja orang yang mikirnya, cuma jualan, tapi mungkin Kak Marcelina bisa mulai dari IG-nya Paxel, @paxel.co, di situ banyak kok testimoni kami up dari seller lain, dan since malam ini juga ada saldo 50.000 yang bisa dicoba, jadi silahkan aja nanti di trial dulu. Biasanya gitu ya, kalau seller nyoba dulu paketnya satu dulu gitu kan, karena belum percaya nih gitu. Nanti kalau udah percaya baru silahkan dilanjutkan lagi perjalanannya dengan Paxel. Seperti itu. Wah, lumayan nih 50.000 ya. Silakan Mbak Marcelina untuk sekarang juga untuk mendaftar, download dulu minimal punya akun ya. Nanti langsung di-redeem, nanti harus punya infoin. akun, betul. Minimal punya akun tadi ya. Teman saya Yunita itu akan membantu untuk administrasinya. Nah, ini kebetulan ada Mbak Gali ya. Betul ya, Mbak Gali ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat, itu harap ditahan sebentar karena ini nih, kan dari tadi kita kan purpose-nya kan ingin membantu, Populix membantu melalui data, Paxel ingin membantu berdasarkan pengiriman yang same day gitu kan. Nah, ini kebetulan Ultra juga ingin nih membantu bagi pelaku usaha kuliner di sini yang sekiranya nih udah terlihat ya Bapak Ibu ya, yang ingin kita bantu, karena kan permasalahannya bagi Bapak Ibu yang sekiranya tidak memiliki mentor, lalu mindsetnya masih jualan, sedangkan jualan pengen di scale up jadi dagang ingin kita scale up menjadi berbisnis autopilot. Nah, di sini kita juga pengen usaha Bapak Ibu juga scale up, ingin produknya diterima pasar maupun permodalan. Nah, di sini kita juga punya platform bernama Ultra ID yang bisa diakses di ultraindonesia.com. Nah, Bapak Ibu bisa join di sini secara gratis dengan cara mengisi fact sheet, informasi Bapak Ibu, informasi bisnis maupun informasi produk dari Bapak Ibu akan kita direct langsung hubungkan kepada investor maupun distributor, dan Bapak Ibu juga bisa belajar dan mengakses beberapa layanan yang sudah ada di sini secara gratis, mulai dari akses, edukasi e-learning, lalu kita juga support grup khusus, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan aplikasi bisnis khusus untuk bisnis kuliner secara gratis. Nah, itu informasi dari kami. Nah, silahkan yuk kita mulai lagi sesi tanya-jawabnya untuk Mbak Galih dulu ya. Setelahnya baru kita akan masuk ke sesi yang chat. Silakan Mbak Galih. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mas. Saya mau nanya tadi terkait riset development untuk brand awareness ya. Brand awareness tadi. Nah, itu kira-kira tools apa yang dipakai untuk kita tahu umpama kompetitor kita, terus seberapa besar brand awareness kompetitor kita kayak gitu. Toolsnya itu kira-kira apa ya yang dipakai ya? Ya, terima kasih Mbak Gali atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa jelaskan. Kita punya tools sendiri terkait sama untuk proses pengumpulan data supaya kita bisa dapatkan brand awareness berapa brand kita ataupun versus kompetitor. Kita menggunakan yang namanya Alzheimer ya untuk kita develop kuesioner ataupun scripting link, dan kemudian kita blasting link tersebut ke responden panel kita. Kurang lebih seperti itu. Kita punya toolsnya, punya tools internal sih. Jadi once mungkin kita sudah punya kuesioner dan sebagainya, begitu kita blasting ke dalam, kita udah bisa generate sendiri sih untuk data yang kita dapatkan, sehingga nanti bisa keluar data brand awareness kita itu berapa, ad awareness kita berapa. Seperti itu kurang lebih, Mbak Gali. Apakah menjawab, Mbak Gali? Misal kalau umpama untuk UMKM sendiri tuh Pak, kira-kira maksudnya saran dari Bapak sendiri itu untuk kita sebagai pemula untuk riset kayak gitu, itu kira-kira tools yang bisa kami pakai apa ya Pak ya? Kalau untuk dilakukan sendiri, biasanya paling mudah itu adalah pakai Excel sih, tapi manual ya. Itu yang paling mudah. Jadi kita bisa memberikan respon, mengumpulkan respon jawaban responden, ya, secara by kolom ya. Nanti dari situ kita bisa olah menggunakan analisis pivot sih. Itu yang paling yang paling dasar ya.
Kita biasanya menggunakan Excel kalau untuk buat pemula biasanya, atau kalau enggak tingkatan lebih agak expert adalah menggunakan SPSS biasanya untuk bisa analisis data. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Iya, oke, Pak. Terus tadi Baik. Populix sendiri itu ini ya Pak, apa itu namanya? Jasa atau bagaimana ya? Jadi kita menawarkan jasa research. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini ingin melakukan research untuk mengetahui produknya itu sekarang posisinya di mana, terus kemudian image-nya seperti apa, terus kemudian market share-nya berapa di pasaran, itu kita bisa fasilitasi sih untuk hal tersebut. Nah, untuk detail teknisnya seperti apa nanti bisa kontak langsung ke Mbak Raisa untuk detailnya kalau semua pengen tahu, penasaran, supaya nanti lebih enak ya, waktunya lebih banyak juga untuk diskusi. Oh gitu. Ya. Termasuk Seperti itu. tentang strategi peningkatan performa brand gitu, Pak. Betul. Itu nanti sebagai salah satu nantinya yang akan dibahas juga. Itu bahas tentang strategi pemasarannya atau cuman kita disampaikan data aja, Pak? Selain data kita juga bisa memberikan masukan termasuk strateginya harus ngapain, itu ada sih, bisa Oh diberikan. gitu. Oh iya, oke. Terima kasih Baik. banyak Pak atas kesempatan bertanya ini. Sama-sama, Mbak. Semoga menjawab ya Mbak Galih ya. Nah ini mungkin untuk Mbak Inayu sebentar ya Mbak, ini sebenarnya ada banyak nih orang-orang yang tanya nih tentang kue kering dan sebagainya. Nanti di poll kayak di belakang aja Mbak, biar mantep, biar makin ini nih. Nah ini untuk Mas Putra lagi. Ini kan biasanya kalau UKM kan dari Mas Juang nih, Astra Jingga tanya, kalau biasanya riset kan dari BPS tuh. Nah, Populix bisa nggak sih untuk menjangkau hasil survei Populix menjangkau area pinggiran kota? Jadi untuk Populix itu kita total panel seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Raisa itu adalah 300.000 lebih ya panelnya yang tersebar di hampir semua kota, baik itu kota tier pertama, tier kedua maupun tier ketiga. Maksudnya tier ketiga itu ya sampai ke pelosok ya. Itu kita sudah ada sih datanya. Jadi kalau memang pengen tahu terkait sama gimana situasi di pinggiran atau di daerah pedesaan itu kita masih bisa cover untuk surveinya, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Angga tadi. Nah, ini satu lagi Mas, sebelum nanti merujuk ke Mbak Inayu. Nah, ini dari Bu Mary. Saya Mary, bertanya pada Pak Putra. Tadi dikatakan riset yang baik itu dari identifikasi masalah yang jelas. Nah, gimana dengan produk yang memang masih dalam tahap riset sekaligus inovasi, malah dianggap belum memecahkan masalah karena masih tahap riset, namun produk sudah ada dan masih dalam proses riset. Akhirnya belum dianggap kebutuhan. Contoh produk air kemasan. Pertanyaannya, kapan kita harus sepakat dengan anggapan belum jadi kebutuhan? Sedangkan kami yakin apa yang diriset itu adalah solusi dari masalah, walau kedepannya pasti menimbulkan masalah yang baru. Itu gimana, Mas? Ini kayak panjang banget pertanyaannya, mantap. Ya, mungkin biasanya gini, sebelum kita launch terkait sama produk baru, tentunya betul akan diperlukan yang namanya research. Nah, sebelum produk itu di launch juga, biasanya kita akan melakukan yang namanya product test dulu kepada responden. Nah, mungkin yang perlu dilakukan adalah pemilihan respondennya yang harus tepat. Karena kalau pemilihan respondennya nggak tepat, otomatis jawabannya akan masih belum perlu. Tapi kalau memang udah jadi kebutuhan jadi responden yang dipilih adalah yang memang mereka secara frekuen mengkonsumsi produk yang nantinya akan di-launch, itu mereka akan tentunya memberikan pemahaman yang lain. Jadi yang pertama adalah terkait sama pemilihan responden pada saat kita melakukan product test. Nah, pada saat dilakukan seperti itu, product test itu nanti kita akan melihat sih performance-nya seperti apa sih, mulai dari rasa, terus kemudian dari packaging, terus kemudian nantinya mereka bersedia untuk membeli atau enggak pada saat dipasarkan. Hal-hal itu sih yang nantinya yang perlu dijustifikasi nantinya. Jadi memang di sini berkaitan sama proses desain di awal, bahwa pemilihan responden itu yang perlu dilakukan secara ketat dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan supaya hasil risetnya nantinya bisa valid. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi lebih ke pemilihan respondennya yang harus disesuaikan. Karena biasanya untuk pemilihan responden ini nantinya akan bisa dijadikan untuk representasi dari dari konsumen nantinya pada saat dilakukan yang namanya studi kuantitatif nantinya. Oke, semoga menjawab ya Mbak tadi ya yang bertanya ya. Nah, ini sekarang merujuk ke Mbak Inayu nih. Ngobrol lagi tentang ekspansi Paxel gitu kan. Kapan ke Serang Cilegon, Mbak? Ditunggu aja secepatnya.
Pokoknya dipantengin terus IG-nya. Kuncinya itu aja. Yang jelas satu, Paxel tidak akan berhenti membuka jaringan baru, bahkan sejauh mungkin maunya bahkan nanti sampai Sabang ke Merauke juga ya, maunya kayak gitu. Jadi ditunggu aja dan kami dengar kok semua masukannya. Kami baca dan kami dengar semua permintaan-permintaan untuk buka di kota-kota manapun itulah gitu ya. Iya nih, tadi ada yang kelewatan nih, Pak Santoso nih jam 8 udah tanya ini, kapan di DKI Jakarta ada ongkir murah nih Mbak? Ya nunggu flash sale mungkin ya Mbak ya? Kalau mengenai ongkir murah, sebenarnya ongkirnya Paxel itu namanya murah itu relatif ya. Maksudnya buat si A murah, buat si B mahal gitu kan ya, itu selalu relatif. Tapi pada intinya yang bisa kami pastikan adalah berapapun yang rekan-rekan UKM ini bayarkan gitu ya, itu pasti akan sangat sepadan dengan servis yang akan diberikan. Seperti itu. Jadi murah mahal itu relatif, tapi yang jelas kami sebisa mungkin berupaya memberikan harga yang terbaik. Yang jelas tarifnya itu flat ya, flat berdasarkan ukuran, jauh dekat nggak ada ngaruhnya, yang penting ukurannya apa gitu kalau kita bicara ininya ya, rute destinasinya. Kemudian juga untuk teman-teman semua yang mau harga terbaik bisa nanti join Paxelin Club itu ya, karena ada diskonnya juga. Jadi ada solusinya lah pastinya lah. Ya, wow. Ini ada Paxel In Club, ada Paxel Market. Nah, ini teman-teman tinggal kepoin aja tuh tadi. Nah, kebetulan reminder lagi, tadi dari Populik juga ada sedikit hadiah ya, namanya Pop Coins untuk Pop Light paketnya. Silahkan teman-teman di sini juga bisa mencoba. Dan tadi juga saya infokan untuk teman-teman yang ingin sudah memiliki bisnis, kita bantu untuk pendampingan, untuk kita juga akses ke permodalan, akses pasar, kita bantu untuk melalui Ultra ID melalui www.ultraindonesia.com. Silahkan teman-teman untuk diakses semua layanan yang pastinya kita dari Populix, Paxel, dan Ultra ingin membantu teman-teman agar level up, dan pastinya juga ke depan kita bisa bertemu di acara-acara seperti Pusat Indonesia dengan level yang berbeda tentunya. Nah, semoga nanti juga Paxel juga bersama lagi ya Mbak ya, dan bisa support ke depan, mungkin Populix juga di sana. Nah, mungkin ini udah kelewat 7 menit nih, nggak kerasa banget nih. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya belum untuk menyerahkan datanya, silahkan kami tunggu. Dan bagi teman-teman juga yang sekiranya di sini sudah meluangkan waktunya di malam hari ini, kebetulan di sini hujan Semarang. Nah, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kegiatannya, terima kasih banyak. Dan tak terkhusus buat Mas Putra, Mbak Inayu, terima kasih. Mungkin ada summary nih dari Mas Putra terkait tadi data. Sama-sama Mas. Untuk mengakselerasinya gimana nih? Summary sedikit, sepatah dua patah kata aja Mas dan Mbak. Silakan dari Mas Putra dulu. Iya, mungkin bagi teman-teman yang nantinya mungkin butuh diskusi atau hal terkait sama research yang dibutuhkan oleh UMKM, kita bisa bantu karena kita juga ada program tersendiri untuk UMKM yang namanya Poplight. Nanti bisa langsung menghubungi Kak Raisa untuk detailnya seperti apa. Jadi memang kita ada program khusus untuk UMKM terkait kegiatan seperti ini yang tentunya bisa dibilang harganya lebih terjangkau. Kurang lebih. Siap. Baik. Aku boleh lanjutin ya? Iya, silakan Mbak. Oke, aku mewakili Paxel pertama-tama again mengucapkan terima kasih lagi untuk Ultra Food Startup Indonesia dan juga Populix tentunya ya, special guest star kita malam hari ini nih, bintangnya acara webinar kita malam hari ini adalah Mas Putra nih ya, dengan pemaparannya yang dirubung banyak banget nih dari tadi pertanyaan nih, daging banget soalnya kontennya. Terima kasih banyak supportnya rekan-rekan semua. Sekali lagi, kalau dari saya sih Paxel adalah ahlinya logistik memang ya, tapi pastikan juga Anda aware bahwa lebih dari sekedar logistik, Paxel ini inginnya hadir sebagai sahabatnya UMKM, dan selayaknya sahabat itu pasti care, peduli dengan kebutuhannya, peduli dengan keluhannya, ya kan, peduli dengan keinginannya, gitu. Jadi pastikan Anda selalu berada di dekat kami, ya, seperti kami yang juga selalu berusaha untuk berada di dekat Anda melalui berbagai macam cara, ya kan, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini pastinya yang tujuannya adalah pastinya membangun ya, untuk pertumbuhan bisnis juga, gitu. Jadi sekali lagi saya selalu ingatkan, meskipun usahanya mikro,
tapi selalu berpikirlah secara makro ya. Salah satunya apa sih berpikir secara makro? Tentunya dengan menyadari hal-hal penting yang bisa menjadi modal untuk kemajuan bisnis Anda, seperti contohnya data dan riset yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Putra ya. Nanti kalau karena 1,5 jam nggak cukup, tapi juga durasi udah nggak bisa ditunda-tunda lagi nih, gitu ya. Mungkin nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut bisa langsung tektok dengan tim Populix ya, dengan Mas Putra terutama. Pun kalau ada yang mau ditanyakan tentang Paxel, boleh juga kirimkan pertanyaannya bisa ke email marketing@paxel.co juga ya, salah satunya. Atau yang paling gampang follow aja deh IG-nya Paxel ya, nanti bisa DM, bisa apapun di sana, itu nanti ada miminnya kok yang pastinya bacain. Kira-kira seperti itu dari saya ya. Semangat terus pokoknya jualannya, semangat terus juga, terus gali ilmunya, dan tenang aja, Paxel selalu ada di sini untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Putra dan Mbak Inayu. Bagi Bapak Ibu sekalian di sini, terima kasih atas kehadirannya ya. Lalu waktunya juga, jangan lupa tadi di reminder oleh Mbak Inayu juga, kita perlu untuk scale up, dan kita sampai jumpa, tidak di acara ini saja ya, di tahun depan kita tetap ada Food Startup Indonesia 2023, ditunggu, dengan pasti dengan challenge yang berbeda, dengan kita juga pengen ketemu Bapak Ibu di sini dengan suasana yang berbeda, dengan bisnis yang jauh lebih baik lagi. Tadi hari ini kita sudah membekali tentang data, kita juga pengen untuk saat ini bisa dibantu untuk logistiknya, sehingga besok kita juga bisa bertemu di demo Day Food Startup Indonesia 2023. Jangan lupa ikuti terus di Instagram Populik, apa Mas kalau ada, populik.co mungkin, lalu paxel.co, dan foodstart-indonesia.id. Silakan untuk di-follow dan japri lebih lanjut, kenali lebih lanjut, kita kolaborasi bareng. Sekian dari saya, dari perwakilan Food Startup Indonesia dan Ultra Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.